Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat, alhamdulillah baik. Ya, saya lihat teman-teman di sini sangat bersemangat ya dalam pagi ini. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah hadir dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke tahapan atau langkah-langkah selanjutnya pada kegiatan bimbingan kelompok kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa agar kegiatan kita pada hari ini dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, ada yang ingin memimpin doa? Saya. Di sini saya lihat teman-teman sangat baik sekali ya. Saudara-saudari Susan, saudara-saudari yang sangat ingat pada doa. Iya, dari doa dulu, saudari. Dipersilakan. Oke, baik. Mari kita berdoa. Mulai. Amin. Sudah selesai. Amin. Ya baik, terima kasih kepada saudari siapa namanya? Saudara Susan. Nah, jadi di sini sebelumnya teman-teman sudah ada yang saling mengenal satu sama lain. Ya, belum. Nah, di sini ada pepatah yang mengatakan bahwa ada kata sayang. Sebelum kita menjalin rasa sayang antara kita semua yang ada di kelompok ini, maka dari itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Yogi Anugrah Alongka sebagai konselor pada kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara dari sebelah kanan dan bergiliran sampai di saudari. Oke, Pak, dipersilakan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Don Lego. Halo, Halo, Susan. Nama saya Sapri. Halo, Sapri. Ya, Sapri. Perkenalkan, nama saya Amina. Halo, Amina. Halo Mina. Perkenalkan, nama saya Rizka. Ya, saudara Rizka. Nama saya Sapana. Wah, unik sekali ya namanya, Sapana. Kemudian di sini teman-teman juga saya lihat dari wajah teman-teman karena berhubung ini sudah malam hari, jadi agak sudah lesu dan letih untuk menjalani kegiatan pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan bermain games agar semangat dari teman-teman itu bisa hadir kembali. Iya, Oke, Pak. di sini saya punya games. Nama gamesnya yaitu adalah merangkai kata-kata menjadi sebuah atau merangkai kata-kata dengan cepat. Contohnya seperti ular lari lurus sampai 10 kali. Teman-teman bisa paham? Contohnya, saya kasih contoh satu. Nah, contohnya satu biru, dua biru, tiga biru, empat biru, lima biru, enam biru sampai ke 10 biru. Jangan sampai ada yang meleset. Oke? Teman-teman paham? Ya, Pak. Ya paham. Jadi para saudari yang sebelah kanan saya akan memberikan clue dan kemudian saudara katakan seperti tadi dengan cepat dari 1 sampai 10. Sate satu tusuk. Dikatakan dengan cepat. Seperti lunak yang di ujung sana, seperti ada di satu tusuk. Satu sate 7 tusuk sampai 10 kali. Oke. Satu sate 7 tusuk. Satu sate 7 tusuk. Satu sate 7 tusuk. Satu tas. Satu sate 7 tusuk. Oke. Saya lihat saudara ini masih belum fokus dalam menginjak kata-kata. Kemudian selanjutnya saudari yang di sebelahnya saya persilakan untuk kalimat ular melingkar di atas pagar sampai 10 kali. Oke. Ular melingkar di atas pagar, 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 ular melingkar di atas
itu fokus dalam mengerjakan dengan cepat. Ya. Selanjutnya kepada saudara, saudari Sapri, mohon maaf saudara. Selanjutnya 1 biru sampai 10 biru. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Adik-adik di sini daya ingat atau daya fokusnya sangat kuat sekali ya, saya lihat di sini. Selanjutnya kepada saudari siapa namanya? Amina. Nah di sini saudari katakan seperti Nak Marwan tadi yang satu sade 7 tusuk sampai 10 kali. Nah sekarang saudari Amina masih kurang fokus ya teman-teman. Nah selanjutnya kepada saudari Rizda seperti yang saudari Susan masih ingat? Ya, dipersilakan dari 1 sampai 10. Ular melingkar di atas pagar, 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 ular melingkar di atas pagar. Wow, di sini fokus sekali ya. Ya, Pak. Teman-teman di sini sangat fokus dalam mengerjakan kata. Selanjutnya saudari Sapna, Pak. Sabna. Nah, silakan Sabna mengucapkan seperti yang Nak Sapri katakan. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Wow, sangat walaupun suasana sudah malam hari, tetapi pikiran masih fresh teman-teman, masih seperti pagi hari. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menguraikan terkait dengan tujuan layanan kita pada hari ini. Apakah sebelumnya sudah ada yang tahu? Belum ada. Iya, Pak. Nah, jadi topik dari kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini adalah pentingnya mengetahui peran gender. Nah, di sini saya belum menjelaskan terkait dengan peran gender lebih ke dalam lagi karena sebentar kita akan bahas, tapi pada langkah atau pada step yang berikutnya. Nah, jadi di sini saya harap dari teman-teman pada kegiatan kali ini atau pada kegiatan bimbingan kali ini, saya harap teman-teman bisa meluangkan gagasan atau ide secara terbuka kepada saling sesama kelompok, kemudian kepada saya, dan di sini juga saya harap dari teman-teman dalam mengikuti kegiatan ini tidak ada rasa keterpaksaan dan kemudian memutuskan apapun keputusan itu secara mandiri, dan tidak kalah pentingnya itu dalam rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini bisa dirahasiakan atau hanya kita di dalam ruangan ini yang mengetahuinya. Teman-teman, apakah paham? Paham, Pak. Oke, selanjutnya sebelum kita akan masuk ke tahap inti, saya akan menanyakan kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Belum ada. Nah, di sini saya juga akan menanyakan kepada teman-teman, apakah ada yang belum dipahami dari teman-teman? Tidak ada, Pak. Ya, belum ada ya. Jadi saya ingin mengingatkan kembali terkait dengan tujuan kita untuk mengetahui peran gender, dan paling terpenting itu kita merahasiakan terkait dengan kegiatan kita pada malam hari ini. Nah, jadi di sini saya akan menayangkan sebuah video dan saya minta dari teman-teman untuk mengamati secara seksama dan tolong fokus kepada teman-teman untuk memperhatikan video yang saya akan tampilkan. Sebentar. Oke. Apakah kelihatan? Teman-teman, Pak. Ini atau ini? Oke, saya akan play. Tolong diperhatikan secara seksama dan ya secara seksama. Pria dan wanita sama-sama manusia. Waktu camping sama terasa. Sama sebagian siswa sama dianggap mengambil kegiatan. Lain halnya dengan Sylvie. Ia angkut-angkut barang dan mendirikan tenda.
Sama cowok dilarang, katanya itu kerjaan laki-laki. Kadang kita bingung antara laki-laki dan perempuan, mana yang kodrat, mana yang budaya. Nah, untuk membedakan keduanya, ada cara yang mudah. Coba cek aja. Jika berlaku di semua tempat dan waktu, itu kodrat. Sesuatu yang gak berubah, udah dari sananya. Misalnya, perempuan itu kodratnya melahirkan. Cek, apakah dulu dan sekarang perempuan melahirkan? Iya. Apakah di Aceh sampai Papua perempuan melahirkan? Ya iyalah. Berarti benar, melahirkan itu kodrat. Sekarang coba ya, perempuan itu kodratnya cuma ngerjain kerjaan dapur. Coba cek, apakah semua perempuan di semua tempat tugasnya cuma memasak di dapur? Ternyata di Aceh perempuan yang kerja di ladang. Bahkan sebagai suku Minang, perempuanlah yang menjadi pemimpin keluarga atau marga. Sekarang cek lagi, apakah sejak dulu perempuan cuma kerja dapur? Dulu ada juga ratu-ratu yang memimpin, seperti Ratu Elizabeth di Inggris atau Sint Altum di Mesir. Ada juga perempuan yang bertemu di medan perang seperti Jun Yakin. Jadi itu bukan kodrat, tapi budaya. Yang namanya budaya, berbeda tempat bisa beda budaya. Beda waktu bisa berubah pula budayanya. Karena kesalahan kita tentang kodrat dan budaya, sebagian kita sudah terjebak sikap berikut. 1. Melecehkan atau menggunakan. Zaman dulu ada yang menggunakan objek bahkan barang yang bisa diwariskan. Zaman sekarang tindakan melecehkan bisa beragam, dari mulai bersuit-suit menggoda sampai tindakan asusila. Pornografi termasuk tindakan pelecehan karena menganggap perempuan sebagai objek aja. Menolak pornografi berarti kita menghormati semua perempuan termasuk ibu, saudari, bahkan pasanganmu. 2. Diskriminasi, membeda-bedakan. Dulu perempuan gak boleh sekolah, tugasnya cuma di rumah. Padahal perempuan ketika menjadi ibu, dia jadi sekolah pertama bagi anaknya. Gak adil juga kalau perempuan gak boleh pintar atau berpendidikan. 3. Intimidasi, alias mengancam dan menindas. Menggunakan kekuatan fisik untuk mengancam dan memaksa menuruti keinginan laki-laki. Nah, kalau sampai tindakan ini melukai, hati-hati, bisa jadi tindakan pidana. Tapi perilaku di atas bukan cuma pada perempuan. Kadang laki-laki juga sering diperlakukan tidak adil. Misalnya, 1. Didiamkan. Kadang perempuan mendiamkan ditukur banget. 3. Dicurigai. Kadang perempuan curiga berlebihan, dimata-matai, padahal laki-laki lebih senang diakui, dikasih kepercayaan, dan tanggung jawab. Tapi 3 hal di atas itu bisa juga terjadi sebaliknya oleh laki-laki pada perempuan. Jadi intinya baik laki-laki maupun perempuan harus memahami satu sama lain. Cari tahu bagaimana laki-laki dan perempuan merasa dihargai, lalu lakukan. Cari tahu juga bagaimana mereka merasa disakiti. Jangan lakukan itu, simpel aja. Pahami, memang ada perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis dan hormon yang mungkin memengaruhi emosi. Memang beda, tapi jangan dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah sama manusia yang senang dihargai, yang saling melengkapi. Oke. Selanjutnya teman-teman sudah memperhatikan video tadi ya? Iya, Pak. Nah, terkait dengan video yang teman-teman lihat tadi, apa yang teman-teman rasakan ketika melihat dan melihat dan mengalami video tadi? Saya, Pak. Ya, dipersilakan saudara Susan. Oke, kalau dari video tadi, Pak, yang saya tangkap, di mana perempuan dan laki-laki itu memiliki apa yang tinggi dan memiliki ini, Pak, apa ini langkah yang sama
Ya, nah setelah dari teman-teman rasakan video tadi, nah saya ingin bertanya tentang apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman ketika melihat video tadi. Ada yang ingin mengungkapkan? Yang terlintas dalam pikiran teman-teman ketika melihat video tadi. Saya Pak. Iya, dipersilakan kepada saudara Susan kembali. Nah, yang terlintas di dalam pikiran saya setelah melihat video itu Pak, berarti saya itu harus bisa Pak setara dengan laki-laki. Misalnya kalau misalnya yang lalunya pekerjaan A tidak bisa perempuan, sekarang bisa untuk saya kecuali kodrat. Ya, jawaban yang baik sekali saudari Susan. Nah, kita beri aplaus kepada saudari Susan. Nah, selanjutnya terkait dengan video tadi, apakah menyangkut dengan materi yang awal disampaikan? Iya Berkaitan Pak. pentingnya mengetahui peran gender, apakah sama dengan materinya? Iya Pak. Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada teman-teman, bagaimana pandangan teman-teman tentang pria dan wanita di lingkungan sosial? Ada yang ingin mengungkapkan? Tentang pandangan dari teman-teman antara pria dan wanita di lingkungan sosial. Kalau dari saya Pak, Iya, silakan kepada saudara. lingkungan sosial itu pandangan wanita dan pandangan pria itu di mata orang lain itu semacam, kalau perempuan itu hanya kerja di rumah, laki-laki itu perempuan kerja di dapur, laki-laki itu kerja misalnya di tambang gitu. Oh Itu iya. pandangan sosial. Ya, selanjutnya saya ingin bertanya kepada teman-teman terkait dengan mengapa mengetahui peran pria dan wanita di lingkungan sosial itu penting. Apakah ada yang ingin menjawab atau mengungkapkan? Saya Pak. Iya, dipersilakan kepada saudara Susan kembali. Iya Pak, supaya kita itu bisa menyesuaikan dengan keadaan sosial. Ya, selanjutnya saya ingin bertanyakan kepada teman-teman apa yang Anda lakukan ketika melihat video yang tadi saya tampilkan. Apa yang teman-teman lakukan ketika mengetahui peran gender itu bagaimana? Belum ada? Oke, saya ulangi kembali pertanyaannya. Apa yang akan Anda lakukan setelah melihat video tadi? Iya. Mulai dari peran pria atau peran wanita. Apa yang teman-teman ketahui? Karena kebanyakan khususnya wanita. Wanita kan yang seringkali dikatakan bahwa wanita itu hanya di dapur, sumur, dan kasur. Apakah teman-teman setuju dengan hal itu? Ya. Setelah makanya saya ingin bertanya, kenapa atau apa yang teman-teman lakukan setelah melihat video tadi? Saya Pak. Ya, silakan. Saya lebih mengetahui Pak bahwa semua pekerjaan perempuan juga bisa lakukan Pak, kecuali kodratnya melahirkan. Ya, jawaban yang bagus sekali kepada saudari. Dan tepuk tangan kepada saudari Tiara. Oke, selanjutnya tadi saudari Tiara mengatakan terkait dengan apa yang dia lakukan ketika melihat video tadi. Sekarang saya ingin bertanya, mulai dari kapan teman-teman akan melakukan? Setelah Dari kegiatan ini Pak. Setelah ada yang ini. Pak. Oke, saya harap teman-teman bisa konsisten terkait dengan jawaban-jawaban teman-teman tadi. Nah, di sini tak terasa sudah memasuki tahap akhir dari kegiatan layanan bimbingan kelompok ini. Nah, saya ingin menanyakan atau saya ingin meminta dari teman-teman untuk memberikan kesimpulan terkait dengan layanan bimbingan kelompok kali ini. Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Rizda Pak. Iya, silakan kepada saudara Rizda. Jadi kesimpulannya Pak, kita harus mengetahui adanya kesetaraan gender. Jadi wanita itu tidak hanya ada di seperti yang dikatakan di lingkungan sosial, cuma ada di dapur, sumur,
dan kasut, tapi perempuan juga bisa melakukan pekerjaan semuanya kecuali makan. Ya, kesimpulan yang sangat bagus dari kepada saudari Rizda, dan saya harap dari teman-teman sekalian yang ada di kelompok kali ini bahwa bisa konsisten dan berkomitmen kepada diri teman-teman untuk bisa menerapkan terkait dengan apa jawaban-jawaban yang teman-teman katakan tadi. Selanjutnya, saya ingin dari teman-teman sekalian, mungkin salah satu dari teman-teman menyampaikan kesan dan pesan pada pertemuan malam hari ini. Ada yang ingin menyampaikan? Ya Pak. Dipersilakan kepada saudari. Jadi kesannya Pak, yang pada malam hari ini sangat seru dan menambah wawasan kita tentang kesetaraan gender, bagaimana pandangan di lingkungan sosial. Juga kesannya semoga lain ini akan terus berlanjut dengan topik-topik yang lebih seru Pak. Ya, terima kasih kepada saudari Rizda. Kesan dan pesan yang baik sekali. Semoga kita bisa, bukan hanya Rizda sendiri, tapi kita semua bisa menerapkan apa yang menjadi pesan dari Rizda dan kesan yang Rizda rasakan. Nah, tadi di awal kita memulai kegiatan pada malam hari ini dengan doa, dan makanya dari itu semoga agar pertemuan kita ini bermanfaat dan memberikan ilmu pengetahuan yang bisa kita bawa sampai kita dewasa dan tua nanti. Alangkah baiknya pertemuan kali ini kita tutup kembali dengan doa. Ada yang memimpin doa? Ya, silakan kepada saudara. Sebelum kita mengakhiri proses konsen pada malam hari ini, marilah kita berdoa menutup dengan berdoa selesai. Amin. Ya, baik, terima kasih kepada saudara Prof. Perhubungan Sapri, mohon maaf Sapri yang sudah memimpin doa. Dan lagi-lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan kelompok pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah tutur kata yang melukai hati teman-teman. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bedanya satu kali.